Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan pembahasan pembelajaran mendalam dari Quran ini, Bapak Ibu ya. Kasih dulu lah. Biar enak lihat slide. Nah, di Ini pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh. asal bantu di slide semua aja jadi bisa mengikuti. Biar lebar. Pola pikir adalah skalanya pola pikir tindakan dan hasil. Pola pikir akan mendeteksi tindakan yang dilakukan peserta akan menentukan hasil yang diperoleh. Itu pola pikirnya Bapak Ibu. Nah, konsep dasar pola pikir toolset sebagai kumpulan metode dan alat yang digunakan untuk mempertajam dalam menganalisis sebuah peristiwa atau masalah. Terus skillset sebagai pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk memperdalam saat mempelajari sesuatu. Mindset sebagai cara melihat dan cara berpikir secara seseorang terhadap sebuah peristiwa yang berguna untuk memperluas cara melihat dan berpikir. Itu konsep dari pola pikir tadi. Jenis pola pikir. Jenis pola pikir itu ada dua. Yang pertama pola pikir tetap, disingkat jadi PTT, dan pola pikir bertumbuh, PPB. Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh belajar secara mengenali suara PTT. Nah, di PTT suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Itu PTT. Terus disadari bahwa kita mempunyai pilihan. Berbicara kembali dengan suara PBB. PBB suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan melalui aksi sesuai dengan suara PBB. Nah, di sini suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh itu kalau saya gagal berarti saya tidak mampu, itu pola pikir PTT. Dan pola pikir PBB bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Berarti PBB itu mau berkembang. Nah, yang kedua pola pikir tetap, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab berisiko untuk gagal akan besar. Pola pikir bertumbuhnya, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Terus pola pikir tetap, yang ketiga itu contohnya kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi mengajak nama baik. PPB-nya, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Yang keempat, saya hanya bagus dalam bidang tertentu dan tidak untuk bidang lainnya. Pola pikir bertumbuhnya, saya bisa belajar apapun juga saya mau, termasuk hal-hal yang sulit sekalipun. PBB, kecerdasan dan kemampuan segala dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses bidangnya. PPB, pola pikir bertumbuhnya, belajar dan usaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Perbedaan PTT dan PPB.
Di sini ada tantangan, hambatan, usaha, kritis, dan sukses orang lain. PTT menghindari agar tetap terlihat, sedangkan PPB-nya diterima sebab menjadi sarana pembelajaran, sarana belajar. PTT hambatannya cerdas menyerah dengan cepat. Dan anak-anak cerdas menyerah tapi dengan cepat menyerah. PBB-nya bertahan terus mencari solusi, ya, tidak menyerah. Usaha mubazir sebab orang cerdas seharusnya tidak perlu kerja keras. PBB dilakukan sekeras mungkin sebab ini adalah satu-satunya cara untuk sukses. Kritik merupakan saran pribadi yang harus dicoba. PBB-nya sebuah masukan yang berguna untuk memperbaiki diri. Sukses orang lain, sebuah ancaman yang membuat kita terlihat kurang sukses. Yang PBB menjadi inspirasi agar bisa melakukan hal yang sama. Refleksi sejenak Bapak Ibu. Bagaimana pola pikir dari sekolah atau kelas yang saya pimpin? Nomor dua, apa yang harus dilakukan bila mana hasil potensi pola pikir menunjukkan lebih banyak PTT daripada PBB? Apa masalah yang sering terjadi di sekolah atau di kelas sebagai dampak dari PTT? Nah, di sini pola pikir tetap. Kalau memang begitu anaknya malas belajar, kadang kita sering temuin seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau pola pikir bertumbuhnya bisa dia sebenarnya bisa, kita perlu bimbingan dengan telaten. Kadang ada anak-anak kita susah baca, dia harus perlu ekstra pendekatan ya Bapak Ibu ya. Terus pola pikir bertumbuhnya itu kita harus laten sama dia, harus sabar. Kadang ada anak-anak yang cepat nangkap pelajaran, ada yang lambat. Perlu kesabaran ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tentukan suatu kejadian atau tantangan yang sedang dihadapi. Kemudian buat semua materi tugas terus. Kejadiannya misalnya gini, A selalu mengucapkan kata-kata kasar. Dan anak-anak kita di sekolah sering kadang-kadang mengucapkan kata-kata kasar. Suara PTT-nya, kebiasaan anak itu di rumah juga begitu. Kadang kita pikir seperti itu ya Bapak Ibu. Ya karena kita biasa itu kadang di rumah seperti itu, dia suka berkata-kata kasar. Nah, suara PBB-nya membutuhkan perhatian lebih dari kita. Jadi kita harus ekstra dan banyak strategi untuk memberi bimbingan. Nah, di kasus yang seperti ini karena kita harus perlu bimbingan ya, anak yang modelnya ada yang spesial atau anak yang kayak gini tadi. Kadang kita kalau PTT-nya kan kita menganggap itu biasa, dia sering berkata kasar di rumah. Nah, kita akan berubah mindset kita menjadi PBB ya Bapak Ibu. Prosedur intervensi pola pikir. Nah, di sini ada 3 prosedurnya. Saat melihat ada murid yang menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segala dorongan dia untuk mencoba. Ada enggak Bapak Ibu di sekolahan yang sering menyerah ke anak-anak? Ada ya? Pasti ada. Nah, kita harus memberi dorongan biar anak-anak tuh lebih semangat lagi. Pada saat mau mencoba lagi, segera beri pujian. Beri pujian karena telah mau berusaha. Nah, kita biasanya ngasih pujian, wah kamu hebat. Pujian proses, mantap. Kadang banyak-banyak pujiannya Bapak Ibu, biar anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Lalu dijelaskan kepada murid tersebut tentang PTT dan PPB. Ya, perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Nah, tadi pola pikir tetap kita rubah anak-anak itu menjadi pola pikir bertumbuh. Yang tadinya tidak semangat belajarnya,
kita rubah menjadi lebih semangat dan memotivasi ya Bapak Ibu. Nah, jelaskan kepada murid bahwa perbuatan salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Nah, di sini tadi ya. Nah, di sini tadi puji-pujian buat anak-anak kita. Pujian pribadi dan pujian proses. Misalnya kalau pribadi, wah kamu memang berbakat dalam matematika, misalnya. Jadi anak-anak merasa dipuji, lebih semangat lagi belajarnya. Dan Bapak Ibu, terus kalau ujian proses, kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Berarti dikasih tambahan lagi ilmunya biar lebih menantang lagi. Terus kamu pintar sekali. Ujian prosesnya, kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal-soal ini. Kamu anak yang baik, uji pribadinya untuk pribadi. Terus kalau yang proses, kamu patut beraspirasi, diapresiasi untuk usaha yang sangat baik. Ya, itu ada puji-pujiannya ada berapa? Nah, di sini pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap itu menghindar challenge, ya. Nah, kalau pola pikir bertumbuhnya menerima. Yang tadi pola pikir tetapnya menolak, yang kalau pola pikir tumbuhnya menerima. Sedangkan pola pikir tetap menyerah. Ya, karena anak gampang menyerah. Terus pola pikir tumbuh bertahan. Pola pikir tetap mubazir. Pola pikir bertumbuhnya peluang. Terus pola pikir tetap serangan. Pola pikir bertumbuhnya informasi. Pola pikir tetap ancaman, pola pikirnya berinspirasi. Sukses. Nah, pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu ada 4: kerangka pembelajaran, pengalaman pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan dimensi profil kelulusan. Nanti dijelaskan lebih lanjut sama Ibu Warsini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat Ibu Bapak? Mas semangatmu. Ini semangatku. Iya. Biar semangat seperti kita menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak di sekolah ya Ibu Bapak. Nah, sebenarnya kami di sini juga masih minim dengan kurikulum baru ini ya Ibu Bapak. Sebenarnya memang belum menguasai juga untuk menyampaikan inovasi. Ini yang kami dapatkan waktu pelatihan di Kuhar. Oke, saya akan melanjutkan apa yang dipaparkan oleh rekan saya tadi. Tadi sudah dibahas di awal tentang pembelajaran mendalam itu apa. Seperti yang kita ketahui secara yang sudah istilahnya viral sekarang, kita buka media sosial itu ada apa itu deep learning pembelajaran mendalam atau PM itu. Mungkin Ibu Bapak sudah ada melihat ya kalau di media sosial gitu ya Ibu Bapak. Oke. Pembelajaran mendalam itu yaitu sebuah pendekatan pendidikan yang berfokus pada penciptaan bermakna dan menggembirakan kepada peserta didik kita. Baiklah, saya akan selanjutnya. Nah, ini pembelajaran mendalam itu apa saja? Pembelajaran mendalam itu apa yang diharapkan terjadi dalam diri murid sebagai hasil setelah mengikuti pembelajaran yang guru sampaikan tentunya. Selanjutnya, bagaimana strategi
yang dilakukan untuk mencapai hasil belajar murid yang diharapkan berdasarkan peran bapak atau ibu masing-masing sebagai guru atau kepala sekolah, pengawas sekolah. Berarti semua itu diawali dari kita ya Ibu Bapak. Selanjutnya, nah ini adalah pembelajaran mendalam. Contohnya ya. Contohnya pembelajaran mendalam ini salah satunya itu seperti ini, Bapak, Ibu memperhatikan gambar di bawah ini ya. Suasana schooling without learning, murid bersekolah namun tidak belajar yang minim keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti ini, yang sehari-hari kita gunakan, masih kita pembelajaran menggunakan klasikal seperti contoh di depan seperti itu. Anak-anak hanya fokus mendengarkan apa yang Bapak Ibu guru sampaikan tanpa ada keterlibatan dari siswa-siswa atau peserta didik kita. Karena pembelajaran mendalam ini sekarang ditekankan pada pembelajaran secara berkelompok, biasanya untuk mengerjakan tugas atau memecahkan permasalahan dalam pembelajaran seperti itu. Misalkan untuk menyelesaikan satu materi pembelajaran seperti itu. Ini adalah contohnya. Anak-anak hanya mendengarkan bu guru atau pak gurunya ngantuk seperti itu contohnya. Hanya ada yang bermain, dalam situ ada yang melamun ya Ibu Bapak. Coba diperhatikan. Nah, seperti itu contohnya. Itu adalah contoh pembelajaran yang belum mengarah ke pembelajaran mendalam seperti itu. Selanjutnya, seperti ini. Pembelajaran mendalam itu berdasar atas olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Olah pikir itu merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal, budi, dan kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami dan menganalisa dan memecahkan masalah. Nah, jadi anak berarti diarahkan untuk mengolah pikir seperti itu ya, untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran dan lebih fokus. Nah, selanjutnya olah hati. Olah hati adalah proses pendidikan yang mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seperti itu. Jadi anak-anak belajar berempati kepada teman, seperti itu contohnya, peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti itu. Olah rasa sebagai proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Jadi anak-anak dilatih oleh kita agar supaya lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, kepada teman-temannya, seperti itu. Nah, olahraga berarti berkaitan juga ya pembelajaran dan olahraga itu ya. Nah, olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Mungkin kalau untuk hal ini mungkin lebih kepada mungkin guru bidang studi olahraga ya. Tapi kita juga di kelas masih bisa membawa anak-anak untuk speaking, jadi lebih semangat gitu kan. Manfaatnya seperti itu, anak-anak lebih fokus setelah diajak bermain pada saja pembelajaran seperti itu. Selanjutnya ini adalah kerangka kerja pembelajaran mendalam yang berisi
tentang ini kerangka itu ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Pedagogis tentunya semua sudah tahu ya. Pedagogis itu bagaimana kita cara menyampaikan pembelajaran kepada siswa agar lebih menarik, yaitu seni pembelajaran, termasuk seni pembelajaran, guru untuk lebih membawa peserta didik untuk lebih semangat untuk menerima pembelajaran yang kita sampaikan itu. Selanjutnya itu kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran itu bisa kita ajak semua seluruh peserta didik kita untuk ibaratnya saling keterkaitan antara pada guru, pada peserta didik itu pembelajaran itu bisa materi apa, jadi anak-anak terlibat seperti itu. Jadi kalau kemitraan di dalam kelas itu seperti itu, antara guru dan peserta didik. Kalau untuk pembelajaran yang luas untuk seluruh sekolah, misalkan kemitraan itu bisa dari mendatangkan dari luar, misalkan dari dinas kesehatan, kalau untuk menjelaskan tentang bahaya bencana alam, bisa dari yang ya seperti itu, contohnya seperti itu. Pemadam kebakaran bisa juga kita datangkan, itu kemitraan antar sekolah dan dinas lain seperti itu. Selanjutnya yaitu lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran telah pasti berada di lingkungan kita, di sekolah tentunya. Selanjutnya pemanfaatan digital. Sekarang Bapak Ibu guru sekarang sudah banyak yang istilahnya pola berpikir bertumbuh, sudah lebih maju lagi untuk menyampaikan pembelajaran. Banyak media-media yang dapat kita gunakan. Contohnya menggunakan layar proyektor, video-video yang menarik seperti itu. Selanjutnya ini 8 dimensi profil lulusan. Saya rasa sudah semua tahu ini untuk ibu bapak guru. Apa itu 8 dimensi profil lulusan? Di antaranya yaitu keimanan, ketakwaan, dan keluargaan, penalaran kritis dan kreativitas. Selanjutnya ini kesehatan, individu yang memiliki fisik prima, bugar dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau well-being. Kemandirian, individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya dengan menunjukkan kemampuan untuk mengatasi hambatan dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kolaborasi, individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Dan selanjutnya yaitu komunikasi, individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Kira-kira dapat dimengerti aja Ibu Bapak dengan keterbatasannya kami sampaikan ini. Nah, ini adalah prinsip penerapan pembelajaran mendalam. Intinya pembelajaran mendalam atau deep learning itu bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, seperti itu. Dapat disimpulkan seperti ini. Jadi kalau kita melakukan kegiatan pembelajaran kepada peserta didik kita itu ditekankan untuk
bermakna. Bermakna itu berarti mungkin dapat diserap atau diingat pada peserta didik kita, dapat diterima dengan baik pada peserta didik kita. Berkesadaran. Berkesadaran itu berarti antar kita juga sebagai pendidik juga harus memiliki kesadaran untuk lebih, misalkan lebih maju, berinovasi lagi seperti itu, atau yang lebih disingkat sekarang apa aja, PPT, pola pikir bertumbuh. Untuk guru-guru juga harus kita bisa memiliki pola pikir bertumbuh seperti itu. Selanjutnya menggembirakan. Jadi kita pada saat melaksanakan pembelajaran di sekolah, kita harus menciptakan suasana kelas itu yang menyenangkan atau menggembirakan kepada peserta didik kita. Kalau kita semangat, mungkin insya Allah peserta didik kita juga akan semangat menerima pembelajaran atau ilmu yang kita sampaikan, sehingga apa yang kita ingin sampaikan kepada peserta didik kita dapat diterima dengan baik. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya ini ada penjelasannya. Seperti ini. Nah, kesadaran itu bisa kita ciptakan kenyamanan peserta didik dalam belajar, menerapkan prinsip pembelajaran mendalam dapat menjadi secara terpisah ataupun menstimulkan dan tidak harus berurutan. Jadi kita mengajar harus bisa kita dari awal, bisa langsung kita mungkin nggak apa-apa seperti itu, nggak berurutan. Fokus dan konsentrasi dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihan, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Jadi nggak harus kita anak-anak belajar itu ikuti kita, kamu harus begini. Jadi anak-anak diberi kesempatan menurut senyamannya peserta didik kita, seperti itu. Yang penting tujuan awal tercapai. Selanjutnya bermakna ini memiliki konteks dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Keterlibatan peserta didik berperan dalam memecahkan masalah itu dekat di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari. Keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu lain, pembelajaran sepanjang hayat. Itu sudah dapat dimengerti Ibu Bapak. Selanjutnya menyenangkan. Bagaimana kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya kritis, kreativitas pembelajaran yang menarik, minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang menginovasi, memotivasi, tercerminnya keberhasilan belajar atau aha moment, memberikan ruang untuk prakarya bakat, kreativitas sesuai dengan minat dan perkembangannya. Jadi dalam pembelajaran ini kita tidak berfokus pada satu, misalkan anak memiliki bakat bidang lain, harus kita bantu menumbuhkan bakat tersebut. Kita bantu peserta didik kita untuk meraih apa yang sesuai bakat minat yang peserta didik kita miliki. Nah, selanjutnya ini adalah pengalaman belajar, yaitu pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level PM. Level PM yaitu pembelajaran mendalam.
Pembelajaran mendalam yang dia dengan yang berprinsip kepada pengetahuan atau esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter, pendalaman pengetahuan, dan regulasi diri. Nah, ini adalah penjelasannya tentang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami adalah tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks pengetahuan. Pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Dengan pendekatan aktif komunikatif, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif. Berarti saat pembelajaran peserta didik kita tumbuhkan untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran yang kita sampaikan. Seperti itu kira-kira ya. Mengaplikasi pengalaman belajar menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik pada tahapan memahami disimplikasikan sebagai perluasan pengetahuan. Peserta didik mampu menghubungkan ide-ide, menganalisis, membangun solusi kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah yang konkret. Jadi anak-anak kita bersemangat atau kita tumbuhkan untuk memiliki pola pikir yang kreatif. Misalkan kalau ada kegiatan dalam kelompok masing-masing, kita harapkan murid kita untuk bisa berpikir, memecahkan masalah. Misalkan menemukan satu soal, bagaimana memecahkan soal-soal tersebut, seperti itu. Selanjutnya merefleksi proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap merefleksi melibatkan regulasi diri sebagai belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Merefleksikan pengetahuan artinya peserta didik memperluas dan menerapkan ide atau solusi baru, seperti itu. Kerangka pembelajaran mendalam seperti yang tampak di depan, yaitu terdiri dari ini, praktik pedagogis, kemitraan, pembelajaran, lingkungan pembelajaran. Pedagogis itu sudah sering kita dengar di dunia pendidikan, terutama ya Bapak, strategi mengajar yang dipilih guru. Berarti guru itu memiliki cara atau metode masing-masing. Jadi antar misalkan guru A dengan guru B tentu saja tidak sama dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Selanjutnya, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja yang menjadi kolaborasi bersama.
Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, bisa juga kita kayak berkolaborasi dari pihak lain seperti tadi atau dinas-dinas tertentu sesuai pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Sekarang lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu menekankan kepada integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagi ide. Jadi pembelajaran mendalam itu lebih luas, tidak kita terpaku kepada satu konteks saja pembelajaran. Jadi kita bisa berbagi antara guru, berbagi ide seperti itu. Nah, ini praktiknya. Pemanfaatan teknologi sudah banyak yang kita ketahui kalau dalam pemanfaatan teknologi. Tentunya pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Di era sekarang paling enak sudah kita sebenarnya untuk mencari misalkan sesuai materi yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik. Contohnya misalkan kita akan menerangkan tentang bagian fungsi tubuh hewan, kita tinggal cari saja sudah muncul sudah. Apalagi sekarang di TikTok itu, kalau untuk cari media pembelajaran sebenarnya sudah lengkap di situ, tinggal kita mengembangkan saja. Selanjutnya praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran STEM, SCAN, teknologi, engineering, matematik, pembelajaran berdiferensi dan sebagainya. Diskusi peta konsep, HWL, organisasi, serta kelompok dan sebagainya, banyak. Selanjutnya kemitraan pembelajaran, lingkungan sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan peserta didik, dan lainnya. Lingkungan luar sekolah MJMP, seperti itu ya. Dan contohnya juga kita dalam KKG seperti ini, komunitas masyarakat seperti itu. Kita dapat melibatkan mereka dalam pembelajaran kita di sekolah. Misalkan anak-anak kita mau kita perkenalkan dengan budaya, misalkan budaya di lingkungan tempat tinggal kita, yaitu misalkan contohnya budaya dari Tanah Pasir tentang tari ronggeng. Kita bisa mendatangkan guru atau guru atau yang biasa melatih kayak tentang tari ronggeng dan tahu budaya tentang ronggeng itu, kita datangkan ke sekolah seperti itu. Jadi kita pembelajaran mendalam tidak terfokus pada satu cara kita belajar itu saja kepada peserta didik kita. Kita dapat mengembangkan pembelajaran itu lebih menarik dan lebih fleksibel. Nah, seperti itu kira-kira Ibu Bapak. Sekarang lingkungan pembelajaran. Budaya belajar dikembangkan agar tercapai iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling membutuhkan untuk pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan motivasi peserta didik
bereksplorasi, berekspresi dan kolaborasi. Optimalisasi ruang fisik sebagai proses interaksi langsung dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Meningkatkan kenyamanan serta mendukung PM atau pembelajaran mendalam seperti ruang kelas, laboratorium, ruang konseling, lingkungan sekolah, perpustakaan, lingkungan alam sekitar, ruang seni, dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi belajar tidak harus berada di dalam kelas seharian. Kita bisa belajar di alam, di lingkungan seperti itu. Pemanfaatan teknologi, perencanaan pembelajaran mendalam dan mengelola kelas digital, manajemen perencanaan pembelajaran berbasis proyek, desain bahan ajar virtual dan infografis, pembuatan konten interaktif seperti kuis dan simulasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial serta aplikasi desain instruksional dan perencanaan pembelajaran isinya tentang pelaksanaan pembelajaran sinkronus, kolaborasi dari pembelajaran asinkronus, laman sumber belajar, perpustakaan digital dan lain-lainnya. Seperti itu tentang pemanfaatan teknologi sekarang. Sekarang teknologi sudah sangat berkembang. Yang sekarang lagi populer yaitu yang disebut-sebut apa Ibu Bapak? AI. Sekarang AI lagi booming-boomingnya. Itu bisa kita manfaatkan juga dalam pembelajaran kita. Nah, ini transformasi peran guru dalam konsisten PM atau pembelajaran mendalam. Semua memiliki keterkaitan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru. Dan kalau di sekolah dimulai dari guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, semua saling berkaitan. Guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, guru sebagai pengembang budaya belajar. Berarti intinya semua dimulai dari guru ya Bapak. Nah, selanjutnya peran guru dalam pembelajaran mendalam. Sebagai aktivator, guru menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi serta memberikan umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Kolaborator, berarti guru ini harus menjadi apa? Pembangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi dan mitra lainnya dalam mengembangkan dan berbagi pengalaman nyata dalam penerapan PM atau pembelajaran mendalam. Selanjutnya pengembang budaya belajar. Guru itu berarti memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko fisik talking kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berkolaborasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung PM atau pembelajaran mendalam. Nah, semua ini adalah peran guru, peran kita semua sebagai pendidik. Berarti
Berarti guru kita harus bisa menjadi apa Ibu Bapak? Aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit pengalaman yang bisa kami sampaikan pada saat hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak kurangnya. Kami memang banyak kurangnya karena kami masih belajar. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.